Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat tauhid. Salawat serta salam marilah kita junjung pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman ilmiah seperti sekarang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah. Hadirin yang berbahagia, sebagai seorang muslim tentunya kita harus benar-benar menjadi seorang muslim. Tidak hanya menjadi seorang muslim, hanya muslim biasa atau muslim yang KTP saja. Tentunya menjadi seorang muslim yang utuh atau kapa, ada rambu-rambu yang perlu kita perhatikan, seperti rambu-rambu dalam sholat, rambu-rambu dalam menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk mengetahui rambu-rambu tersebut, tentunya kita harus mempunyai ilmu. Hadirin yang berbahagia, bagaimana hukum menuntut ilmu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faradatun ala kulli muslimin wa muslimat." Mencari ilmu itu wajib bagi seluruh umat muslim dan muslimat. Ketika ada perintah Allah mewajibkan untuk suatu urusan, maka kita hanya wajib untuk sami'na wa ata'na. Kita harus melaksanakan hal tersebut. Sebagaimana Allah menyuruh kita untuk sholat, Allah menyuruh kita untuk puasa, maka kita perlu atau harus dan wajib melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian bagaimana? Lalu apa itu ilmu? Ilmu adalah kunci segala manfaat. Dengan ilmu adalah sarana untuk melaksanakan semua kewajiban Allah. Dengan ilmu pula Allah disembah, dengan haknya pula kita mengagungkan Allah. Iman kita tidak sempurna bila tidak berilmu. Hadirin yang berbahagia, namun sangat disayangkan di zaman sekarang ini banyak pemuda-pemudi yang terus menerus menyia-nyiakan waktu untuk berlama-lama di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan lain sebagainya. Mereka tidak ingin duduk di majelis-majelis ilmu. Banyak faktor yang menyebabkan mereka tidak ingin menuntut ilmu atau tidak ingin duduk bersama para ulama dalam menaungi ayat-ayat Allah. Salah satunya adalah mereka belum tahu keutamaan menuntut ilmu. Faktanya, ketika seseorang telah mengetahui manfaat atau pahala dari suatu ibadah, contohnya ibadah puasa, ibadah sunnah puasa 6 hari Syawal, mereka akan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah tersebut. Maka dari itu, sepatutnya kita perlu mengetahui keutamaan menuntut ilmu, yang mana dalam hal ini contohnya adalah orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan baginya pintu atau jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan untuk menuju surga. Juga Allah akan mengucurkan pahala bagi penuntut ilmu meskipun ia sudah meninggal. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi
aw waladun sholihun yad'u lahu. Dengan ilmu pula kita atau derajat kita dinaikkan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Masih banyak lagi keutamaan menuntut ilmu, seperti halnya kita akan dipahamkan dengan ilmu tersebut atau diberikan kebaikan. Man yuridullahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Hadirin yang berbahagia, ketika kita sudah mengetahui keutamaan menuntut ilmu, maka kita harus tergiur untuk terus menuntut ilmu. Adapun pertanyaan, kapan waktunya atau apa batasan untuk menuntut ilmu? Dalam menuntut ilmu itu tidak ada batasan. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Seperti halnya kita tahu di kampus kita juga ada banyak itu yang sudah berusia lanjut 50 tahun atau 45 tahun, tetapi mereka tidak malu dan tidak risau untuk duduk bersama kita menuntut ilmu. Maka sepatutnya janganlah kita berleha-leha, jangankah kita bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa bekal dalam atau persiapan untuk mencari ilmu itu. Ada 6, yaitu zakaun, wahirsun, wadirhamun, wajtihadun, wasuhbatul ustadi, watul jamani. Ketika seseorang akan mencari ilmu atau menuntut ilmu, maka ia harus mempersiapkan 6 hal tersebut. Yang pertama adalah kecerdasannya, atau hal dompetnya, juga dekat dengan ustad, wasuhbatul ustadi, watul jamani, dan itu waktu yang panjang. Jadi menuntut ilmu itu tidak cukup dengan waktu yang pendek saja. Kita harus mempunyai waktu yang panjang. Demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.